lagi nih bareng aku Jenny Sang, tentunya di acara kesayangan kita semua, Good Gamer di Kompas TV. Dan seperti biasa ya, hari ini kita juga bakal berjumpa dengan bintang tamu yang pasti keren-keren dan juga inspiratif dan juga pastinya seorang gamer. Apalagi hari ini Jenny bakal ketemuan sama seorang gamer cewek yang juga multi talented. Kira-kira siapakah dia? Langsung saja kita temuin yuk, let's go! Nah, Good Gamer, sekarang Jenny sudah bareng bersama dengan seorang gamer wanita yang multi talented karena jago main game iya, caster iya, dan sekarang juga jadi brand ambassador. Di sini sudah ada Tiara Evalda. Halo. Hai Je. Gimana kabarnya? Lagi sibuk apa nih kamu? Alhamdulillah baik, masih sehat juga. Dan sekarang lagi sibuk buat jadi brand ambassador aja sama nge-cast sih. Masih tetap aktif nge-cast ya? Nah, biasanya nih kalau Tiara jadi caster tuh ada nama panggungnya ya. Biasa dipanggil apa nih? Kalau aku biasa dipanggil Ravalda, cuman panggilan akrab nanti JJ bisa panggil Rara aja. Oh, Ravalda itu panggilan casternya. Iya, benar. Oke, nah ini kan kita sekarang mungkin kebanyakan dari fans kamu ataupun Good Gamer di rumah tahunya nih kamu ada seorang caster karena kita sering banget nih lihat kamu di turnamen nge-cast, jadi analis juga. Tapi ternyata Ravalda ini juga dulu pernah menjadi pro player. Betul. Nah itu boleh diceritain nggak sih kamu gimana bisa akhirnya menjadi pro player? Dari nol banget nih. Ya dari nol. Dari nol banget. Kita kayak drama my life semua. Oke. Sejarah hidup kita Perjalanan bongkar. hidup. Nih ini udah boleh backsound sedih ya. Jadi pas awal itu kan gue tuh statusnya masih kayak anak kuliah gitu. Terus gue masih posisinya skripsi dan itu gue udah mandiri. Jadi gue udah ngekos sendiri juga. Tapi itu semua dananya dari gue. Jadi bener-bener uang jajan tuh gue oper buat kehidupan gue sendiri. Jadi gue kayak nggak beli baju, nggak beli apa, gue tabung buat kehidupan sendiri gitu. Nah suatu saat tuh gue kayak pengen main game, kayak jenuh gitu kan, pengen main game tapi nggak mendukung dari posisi dananya karena nggak punya gitu. Dan terus akhirnya saat itu gue mikir gimana cara gue pengen main game tapi gue tetap ngasilin uang, jadi muter gitu loh circle-nya. Dan akhirnya gue datang ke suatu komunitas AOV. Saat itu AOV masih sangat booming ya. Masih inget iklannya nggak? Apa namanya yang 7M? Tahu. Itu. Ya gue endorsein tuh. Nah itu zamannya itu tuh. Iya. Nah zamannya itu terus gue dateng dan gue mikir waktu itu belum ada kayak casternya gitu di komutator game yang kayak gitu tuh belum jelas ada job kayak gitu di Indonesia. Tapi gue mikir bisa nggak ya ada slot untuk kayak gitu di AOV gitu. Terus akhirnya gue nanya, terus kebetulan di komunitas Depok saat itu ada pro player dari Bigetron, namanya si Bayu, dia posisinya jungler saat itu. Terus gue kenalan, gue dibawa lah kenal sama Timola. Timola saat itu orang Bigetron, tahu? Nah terus habis itu dibawa ke Garena, dites tuh coba nganalis dan lain-lain. Ternyata oke. Nah dari situ gue jadi analis pertama ladies di AOV, bahkan sampai sekarang sih, walaupun sekarang gue udah nggak nge-cast di sana. Walaupun udah nge-cast di sana ya, berarti menjadi analis pertama wanita dan mungkin terakhir kayaknya. Mungkin terakhir, bener. Kecuali nanti dia muncul gantiin Rara ya. Bener. Oh berarti awalnya justru analis dulu ya? Analis dulu. Terus jadi pro player itu main di tim mana aja? Kan kamu awalnya dikenalin Bigetron ya? Dari Bigetron saat itu belum ada tim ladiesnya sampai sekarang, jadi gue adalah tim ladies pertamanya Bigetron saat itu. Namanya masih tim ladies pertama juga? Masih tim ladies pertama. Statusnya namanya dulu masih Bigetron Ladies sampai akuisisi pertama Beletron itu tim gue. Nah, baru itu officially Beletron. Beletron itu dari tim gue. Nah terus habis itu barulah setelah itu gue juara masuk ke EVOS. Udah dari EVOS juara lagi ke Singapura, terus baru ke Hearts. Hearts tuh kayak tim komunitas tapi lumayan gede gitu, Je. Oh, jadi lumayan juga ya perjalanan kamu sebagai pro player. Tapi sembari kamu jadi pro player, saat itu kamu tetap aktif jadi analis juga kah atau harus? Iya, masih. Oh, tetap. Wow. Jadi sibuk sekali. Waktu skripsi nih, aku nih pas skripsi pula. Ya, bahkan waktu wisuda ya, aku pulang wisuda langsung nge-cast di ISL, pulang ISL langsung latihan sampai subuh di gaming house-nya EVOS. Itu aku nggak tidur. Oh.
Luar biasa Demi banget lulus tepat waktu. Tapi lulus tepat waktu. lulus tepat waktu. Ini luar biasa nih contoh di mana studi dan karir bisa berjalan Benar, bersamaan. alhamdulillah. Iya. Dan dari sekian banyak game yang ada kan sebenarnya genre game itu banyak banget. Apa sih membuat kamu memilih genre MOBA, terutama yang kemarin kamu coba kan pertama kali AoV ya? Karena memang basically aku kan dari Dota sebelumnya. Oh dulu main Dota. Tapi for fun aja, karena dulu juga PC-nya masih PC warnet ya gimana? Anak warnet juga ya. Ya jadi ya nggak dilanjutin sih scene-nya di Dotanya, cuman ya ngambil MOBA karena itu. Tapi kalau nge-cast aku ngambil FPS di CODM sama Battle Royale-nya di Free Fire. Oh, oke. Jadi nge-cast-nya nggak cuma MOBA aja ya sebenarnya ya. Berarti sebenarnya kalaupun disuruh nge-cast Dota bisa juga dong ya, karena ada basic. Bisa tapi nggak mau. Oh, iya. Tapi sekarang kita belum ada scene-nya di Indonesia ya. Gamenya kelamaan. Ya lama banget sih. Ya, kadang suka overtime. Bener. Apalagi kalau udah BO5, aduh, lama banget. Dan selama kalau mulai kilas balik kan, ini kan pokoknya momen kita mengenang-enang ini perjalanan karir kamu. Turnamen yang paling memorable nih dari semua turnamen yang pernah kamu ikutin sebagai pro player ada nggak? Ada dua sih. Apa tuh? Pertama itu piala yang pertama kali aku kasih buat Bigetron. Jadi Bigetron tuh justru di game mobile-nya bukan dari tim cowok duluan, tapi dari tim ladies-nya dan dari tim aku saat itu yang bawa. Waktu itu grand finalnya itu di Surabaya, di panggung di Surabaya. Itu yang paling memorable. Terus yang kedua itu pas aku juara nasional, terus pergi ke Singapura, terus juara 3 di Singapura. Berarti udah berapa banyak turnamen yang udah kamu ikuti? Nggak tahu banyak. Banyak banget ya pasti ya, banyak banget ya. Padahal dibilang karir pro player kamu tuh berapa lama waktu itu? Kalau bulat dihitungnya 3 tahun sih. 3 tahun, lama juga ya. Dan itu semua dijalankan berbarengan loh, Good Gamer dengan dia masih aktif sebagai analis, sebagai caster. Betul. Ini mesti kasih kiat-kiat nih gimana cara membagi waktunya ya antara latihan dan juga mesti belajarin materi buat nge-cast. Ya nggak sih? Dan kalau misalnya bisa kamu bilang nih, seandainya bisa balik lagi nih, ditawarin lagi jadi professional player, mau nggak sih? Kalau gue jujur nih, nggak mau. Kenapa? Udah kenyang. Udah kenyang. 3 tahun cukup ya? Udah tahu cukup, iya. 3 tahun saja cukup. Dan sekarang sudah fokus jadi caster, sama jadi brand ambassador. Betul. Oke, nah ini menarik banget karena Rara di sini juga menjadi brand ambassador dari game Lokapala, which is merupakan MOBA lokal dari Indonesia. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih mengenai Lokapala dan Rara, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Masih di Good Gamer dan masih bersama dengan Rara Valda di sini. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar perjalanan karir seorang Rara nih yang ternyata panjang juga ya perjalanan karirnya. Nah ngomong-ngomong, selain sebagai pro player, kamu ini juga terkenal sebagai salah satu shotcaster perempuan yang jago nih when it comes to analisis. Ada nggak sih tips-tipsnya dari kamu sendiri? Gimana sih bisa menjadi seorang analis yang baik? Oke, yang paling pertama tentunya harus know the game. Jadi banyakin nonton, kita juga harus tahu POV ketika kita lagi bermain, biar let's say kita tahu range dari satu titik ke titik lainnya itu beneran real nggak rasanya. Sementara kalau dari sisi spektator kan pasti akan berbeda ya ketika kita ada di POV yang bermain. Jadi kita harus punya dua sudut pandang tersebut, dari POV yang bermain sama dari posisi spektator. Terus yang ketiga juga pronounce dari pelafalan harus sering-sering baca kamus kalau bisa ya. Jadi ya lo mau jadiin Eminem sebagai referensi lo bisa, karena dia kan bikin rap selalu dari berbagai macam wording kamus. Nah lo caster pun sama. Caster juga? Caster pun sama, karena basically banyak caster di Indonesia yang style nge-castnya itu mirip rap, cukup cepat ya temponya. Jadi pelafalannya harus jelas, makanya harus sering belajar dari kamus juga, terus nonton orang luar negeri biar makin banyak kata-katanya tidak berulang, tidak monoton. Terus yang paling penting juga harus ada sense of humor, karena bosan ya kalau kita kan bukan pembawa berita, tapi sekaligus nggak boleh terlalu selengean karena kita bukan host juga di sini. Jadi kita batasannya lebih sulit nih, harus profesional but fun but stay in line. Gimana tetap entertaining tapi tetap mengikuti pakem-pakem per dunia showcase. Iya, jadi nggak boleh kayak tetap host Nggak bisa casual banget. Iya, nggak bisa, tapi nggak bisa kaku banget kayak pembawa acara juga. Nah itu balancingnya yang harus kamu latih di tengah-tengah juga ada di situ. Oh oke. Nah kalau tadi kan kita udah tanya nih ya kurang lebih turnamen memorable sebagai pro player. Nah kalau sebagai caster kan juga banyak banget nih turnamen yang pastinya sudah kamu casterin ataupun kamu jadi bagian punya analis. Oke. Ada nggak turnamen yang paling memorable sebagai shotcaster? Ada sih, ESL.
Kenapa tuh? Ada alasan tersendiri kah? Karena saat itu Indonesia pertama kali benar-benar menang dan itu riwayat Indonesia di game AOV-nya tuh secara Asia, secara luar juga menang. So ketika mereka udah mau angkat piala, gue neriakin mana suaranya Indonesia, terus langsung kayak itu bener-bener gue merinding sampai kayak mau nangis, dan itu kayak the best memory sih saat itu. Indo Pride-nya berasa banget. Iya, Indo Pride-nya berasa banget. Nah itu pas tau kan suara balon-balon bentuk Indonesia, deng 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 deng. Nah itu bener-bener kayak lagi nonton bola tapi lo nontonnya game. Dan untung Indonesia menang ya. Dan Indonesia menang, that's it, ya. Jadi semakin memorable karena Indonesia menang tuh di ESL, luar biasa sih pasti ya. Dan semoga kita bisa segera ya merasakan kembali euforia seperti itu, karena kan seperti kita tahu sejak pandemik event-event off air yang ada penonton udah nggak ada nih ya. Benar. Jadi berarti sekarang kegiatan Shoutcaster dilakukan offline atau bagaimana? Online semua sih, via studio aja gitu. Nggak ada doang. penonton berarti ya? Nggak ada. Kalaupun ya kita ke studio TV gitu, tetap nggak ada penontonnya. Jadi benar-benar cuman player, tim produksi sama caster. Jadi kangen nggak sih kadang? Banget lah, udah setahun Jay. Setahun ya nggak ketemu penonton ya? Bener. Mana suaranya? Di komen ya? Iya, di komen. Komen ya, rame. Nah, sekarang Rara kan juga sibuk sebagai brand ambassador. Ini mulai dari kapan nih menjadi brand ambassador dari Lokapala? Dan why Lokapala? Oke, dari sebenarnya kontrak aku 3 bulan, tapi ternyata di renew, jadi udah menuju 4 bulan sekarang. Mulanya itu dari Desember. Dan kenapa Lokapala? Karena menarik sih, gue suka banget MOBA, makanya riwayat paling besar gue itu di MOBA. Terus sebenarnya banyak juga yang nanya kenapa sih nggak ke ML dari zaman gue di AOV. Iya. Kenapa sih nggak ke ML, sini udah gede. Tapi gue tuh selalu punya patokan kayak gini. Kalau gue ke ML belum tentu gue lebih besar daripada yang gue punya sekarang. Nah, kenapa gue nggak syukurin dulu yang ada sekarang? Gue tunggu dulu momennya gimana. Nah, baru habis itu kita lihat nih yang masuk listnya kayak gimana aja. Dan setelah gue dapat penawaran dari Lokapala, mereka punya visi yang bisa gue bilang the best choice. Dan gue juga bangga sama title MOBA Indonesianya sih, gitu. Ini memang Indonesia sekali ya. Tapi kamu sendiri pastinya udah main game Lokapala juga kan? Dan Pasti. menurut kamu apa sih yang membuat Lokapala ini punya potensi besar nih untuk game yang bisa bersaing dengan MOBA lainnya? Pertama ya, dia punya privilege yang dimana memang mungkin banyak yang bertanya juga, memang bener ya developernya itu sampai dengan programnya itu benar-benar dari Indonesia, nggak beli nih dari Cina atau dari mana ya. Banyak banget gosipnya kayak gitu. Tapi ya, this is real from Indonesia. Bahkan gue udah pernah ke kantornya sendiri, jadi gue tahu orang-orangnya sampai ngerjain desainnya, UI UX-nya, sampai programmernya dan juga codingnya itu semua benar-benar dari Indonesia. So ini itu yang bikin pertama unik, terus yang kedua juga referensi hero-nya atau kalau di Lokapala tuh manggilnya kesatria, itu semuanya dari alur cerita yang ada di sejarah-sejarah Indonesia lah. Oh, pokoknya Indonesia banget ya game. Jadi benar-benar buatan Indonesia, temanya Indonesia juga and for Indonesia. Betul. Ya pastinya. Oke, keren banget ya Lokapala ini. Dan sekarang nih, kalau misalnya kamu sendiri kan sudah merasakan jadi pro player iya, shoutcaster iya, kamu brand ambassador pula ya. Paling enak jadi apa sih dari ketiga profesi yang sudah kamu lakukan itu? Semuanya enak. Semuanya enak. Sampai nggak bisa milih sih. Oke, tapi ada nggak sih, selama ini kan kita taunya kamu pro player, Yes. brand ambassador, pokoknya gamer banget. Sebenarnya kamu punya hobi lain nggak sih di luar ini? Hidden shops, yes ada. Aku tuh punya 4 kucing. 4 kucing? Ya, aku punya mini kebun yang aku bangun dari tanah sendiri. Aku bangun, terus aku pakai pupuk, pakai bibit sampai mereka berbuah, berbunga. Sekarang udah lagi musim bunga aster tuh udah pada mekar sih. Wow, oke. Jadi tetap ada kesibukan lain di luar gaming ya pastinya Good Gamer. Nah, setelah ini udah ada beberapa netizen yang mengirimkan pertanyaan. Tapi buat para netizen tersebut, buat para Good Gamer yang udah penasaran, sabar dulu karena kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Hey Good Gamers, balik lagi tentunya bersama gue Ravalda dan gue bakal ngasih 5 kesatria favorit gue di Lokapala ini dia. Yang pertama ini ada Hartal. Kenapa gue suka Hartal? Karena dia a bit spooky, dia itu kayak perawakannya mirip Kuyang kalau di Indonesia. Terus the next one, gue juga suka Viana karena dia cantik, terus dia juga pilot dan skillnya menarik karena bisa nyedot temen, terus bisa teleport juga. Terus yang ketiga itu gue suka Neo. Kenapa? Karena Neo itu perawakannya mirip seperti para pejuang Indonesia pada masa penjajahan. Terus dia juga bawa senjata zaman Bahala ya.
ya. Terus habis itu dia juga voice overnya nyebut nama Indonesia, jadi kayak keren banget gitu. Nah terus selanjutnya gue juga suka Vijaya karena ultimate-nya untouchable, zing zing zing, bener-bener salah satu best assassin yang gue suka juga. And finally the last one itu gue suka banget sama Kanta, karena Kanta ini referensinya dari salah satu produk startup di Indonesia yaitu ojek online nih. Makanya perawakannya itu bener-bener dia pakai helm, jadi kayak wah Indonesia banget gak sih? So itu dia tentunya kesatria-kesatria keren yang gue suka dari Lokapala. Itu dia tadi satria favoritnya Rara versi Lokapala ya. Dan kelihatannya setelah melihat satrianya yang menarik-menarik ini, pastinya Good Gamer juga jadi tertarik ya untuk memainkan game Lokapala. Ini menarik banget loh. Oke, sekarang udah momen yang biasanya ditunggu-tunggu Good Gamer, tapi ditakuti oleh bintang tamu kita. Karena di sini adalah segmen kita membacakan pertanyaan dari netizen yang sudah dikumpulkan oleh tim Good Gamer. Sudah siap, Rara? Oke. Oke, pertanyaan pertama dari Michelle Jan. Oke. Kalau lo, gaul juga ya, kalau lo bisa putar balik waktu, apa yang pengen lo bilang ke diri lo yang dulu? Yang pengen gue balikin mungkin di sini dari posisi waktu itu kan gue sibuk banget, terus gue jadi sering sakit, terus beberapa kali gue ke rumah sakit juga. Dan bandelnya adalah gue masih sering makan yang nggak bener gitu waktu itu, dan efeknya kerasa sekarang. Jadi kayak gue kalau misalnya kedinginan sedikit kaki gue agak sakit dan lain-lain. Jadi gue pikir buat gue yang dulu, tolong minum susu gitu. Kenapa sih susah banget minum susu? Udah sama jaga kesehatan gitu. Terus ingat aja kalau misalnya segala sesuatu yang aku punya sekarang itu kan dari mama, juga dari keluarga, dari Tuhan. Jadi kalau bisa sekarang udah harus bisa nyicil buat balikin ke mereka lagi gitu. Wow, itu pesan-pesan buat diri kamu yang dulu ya. Itu tapi memang kesehatan itu penting. Bener, karena makanya suka ada ini kan, apa orang bercanda gitu kan, kerja tipes kayak gitu. Nah iya itu circle apa ya, dead circle kehidupan yang menurut gua sebenarnya bisa di dodge sih. Iya bisa ya. Oke, kita harap semoga Rara yang sekarang tetap sehat selalu, agar aktivitasnya, pekerjaannya semua lancar ya Good Gamer. Amin. Oke, belum selesai, ini masih ada pertanyaan lain. Oke, apa tuh? Nah ini lucu banget pertanyaannya sih. Apa tuh? Dari Aziza Firda 50. Buat Kakak Rafalda, izin bertanya Kak, rasanya jadi shotcaster itu bagaimana? Rasanya gimana? Oh, rasanya tuh biasa lah. Ya gimana ya, rasanya ya, enak sih, cuman capeknya tuh karena mungkin orang expect-nya kayak kalau misalnya shotcaster mikirnya kerjaannya cuma gini, dibawa AC terus ditonton gitu-gitu udah enak. Padahal sebenarnya pusing, lo ngomong banyak, harus nyari topi, kadang-kadang dapat partner yang sebenarnya nggak bisa nge-cast. Oh, ya. Jadi kayak harus solo carry gitu kan. Nah itu pusing, kepala tuh pusing gitu. Tapi enaknya ya memang tetap selalu ada plus minusnya ya. Plusnya itu alhamdulillah ketika lagi COVID kayak gini, job tetap lancar. Karena memang basically even though nggak ada event offline, tapi kan kegeser ke online semua. Dan justru malah jadi banyak, ya. Jadi lumayan balance-nya di situ sih. Jadinya ada enak dan semua kerjaan pasti ada plus minus lah ya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari tadi siapa tuh yang pertanyaannya ya, itu dari kamu. Oh ya, dari Aziza. Kalau ini si Cairur cuma kamu nanya, cuma mau bilang semangat beraktivitas ya Kak. Makasih. Soalnya kamu itu Cairur. Nah pertanyaan terakhir ini dari Agusti Dewe 1. Kak Rara, saat ini ada nggak sih goals yang belum tercapai? Yang belum tercapai ya buat sekarang. Boleh secara e-sport atau secara personal gitu? Mungkin semuanya kali ya, dia nggak mau spesifik sih, spesifik sih. Yang belum tercapai itu personal tuh belum nikah ya? Oh ya ampun. Oh bener dong? Iya nggak salah sih, iya benar ya. Ya iya, nah terus itu sih, tapi ya not my prioritas juga sih buat sekarang. Cuman kalau secara e-sport gue pengennya mungkin Lokapala bisa lebih besar dan lebih bersaing sama game yang dari luar ke Indonesia. Jadi bisa sejajar gitu, karena gue pribadi buat jadi BA Lokapala tuh it's not just gue tanda tangan kontrak, gue dibayar, tapi gue emang suka sama Lokapala itu sendiri gitu. Oke, pokoknya kita doakan untuk goals yang belum tercapai, baik dari segi e-sportnya maupun segi personal ya, kita doakan segera menemukan pasangan hidup. Amin. Makasih. Silakan Good Gamer yang mau mendaftar bisa menghubungi nomor di bawah ini kan. Siap. Oke, itulah pertanyaan netizen yang berhasil dikumpulkan. Buat yang belum dijawab pertanyaannya jangan bersedih, bisa langsung tanya langsung di Instagramnya Rara Falda ya. Anyway,
tadi kita juga sempat ngomongin Lokapala. Sebagai brand ambassador Lokapala nih, menurut kamu dari skala 1 sampai 10 sejago apa sih kamu? Aku 8,5. Kenapa 8,5 kok nanggung? Karena kalau 10 baru bisa dibuktikan kalau aku juara, kan aku belum juara. Aku sibuk jadi BA. Oh iya, belum juara. Kalau ya? 8,5 aku baru main udah langsung tier atas. Jadi mau gimana ya? Oh, boleh, flexing dikit gak masalah. Tapi asik banget. Tapi apakah nanti ke depannya bakal melihat kamu sebagai pro player Lokapala? Aku sekarang tuh lagi sibuk ini loh, J, bikin turnamen buat anak-anak Lokapalanya. Jadi mungkin instead of jadi pro player, aku yang ngasih platform. Sekarang gantian regenerasi aja sih. Wow, luar aku yang biasa. ngasih mereka jalan buat jadi pro player gitu. Oke, speaking of jalan untuk menjadi pro player nih, ada tips gak sih buat para cewek-cewek nih di rumah, buat good gamer yang mungkin juga suka main game, cewek pengen jadi pro player ataupun pengen berkecimpung di dunia game, itu bagaimana sih caranya? Udah pasti skill yang paling pertama buat teman-teman semua yang pengen jadi pro player. Tapi sekarang tuh karena memang kalian bisa lihat juga ya, banyak orang yang akhirnya diterminasi ya, Iya. di-kick lah, gitu ya. di-terminate, betul. Dan itu berarti udah menjawab ya kalau yang nggak cuma skill tapi attitude sekarang juga udah lumayan oke. Dan mungkin kalau dulu cewek itu biasa punya skeptis tentang cewek cuma bisa ngejual kayak physically, terus penampilan dan lain-lain. Dari dulu memang cewek itu lebih menjual sebagai brand ambassador and stuff gitu kan. Tapi sekarang pro player aja bisa setara brand ambassador gitu kan. Kalau kita bisa bercermin dari posisi Beletron yang kayak gitu-gitu, dan itu ngebikin akhirnya scene dari posisi third party jadi banyak banget. Makanya buat kalian semua juga, even though kalian mungkin orangnya kadang-kadang gue tuh ya dulu ya Jay ya, males gitu ngerawat diri tuh. Yang penting gue jago gitu. Tapi ternyata basically itu penting juga. Jadi tetap jangan malas buat ngejaga diri buat penampilan. Gak perlu yang sampai berlebihan, tapi cukup enak untuk dilihat aja gitu. Oke, karena gimana pun juga kan pekerjaan kita itu jatuhnya kayak sportainment gak Yes, sih? betul. Yes, jadi kita kerja di depan layar. Biar nggak perlu naif lah ya. Jangan perlu munafik, kita membutuhkan penampilan luar. Iya, jadi tetap skill, attitude, sama basically jaga diri sih. Jaga diri, tetap ya semuanya itu harus balance ya, inner maupun outer skill maupun attitude gitu. Oke, thank you so much Rara, hari ini udah ngobrol-ngobrol bareng Good Gamer, udah sharing-sharing. Hopefully apa yang sudah dibagikan oleh Rara ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi buat para Good Gamer di rumah. Dan seperti biasa aku nggak akan bosan-bosan ya buat ngingetin para Good Gamer di rumah untuk terus mengikuti 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar teman-teman Good Gamer selalu sehat ya. Pastinya kita berharap mereka semua selalu sehat ya. Dan yang paling penting nih buat para Good Gamer di rumah, harus untuk terus saksikan Good Gamer setiap hari Minggu hanya di Kompas TV. Sampai jumpa di Good Gamer, Good Game, Well played! see